Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat kepada seluruh jajaran pimpinan jurusan sastra Inggris ya, kalau di UIN Malang. Ya, jajaran pimpinan sastra Inggris di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Dan terutama untuk sahabat saya, Akuin Degaf, yang sudah memberikan kesempatan ini, dan juga kepada Mas Zainur Rafiq dan seluruh peserta. Salam sakinah, salam ketenangan, dan juga salam sejahtera. Kita bersyukur bahwa kita bisa bertemu secara virtual. Itu berarti kita masih dalam kondisi sehat, alhamdulillah, di tengah wabah pandemi yang setiap hari itu semakin mengenaskan karena tidak berhenti-hentinya ada kabar tentang saudara-saudara kita yang meninggal. Termasuk hari ini tadi ada satu staf administrasi keuangan di fakultas kami yang meninggal karena COVID. Jadi kita sekarang ini di fakultas saya sedang berdoa bersama dan juga sholat gaib karena kondisi tersebut. Baik, saya perkenalkan, nama saya Laili Hamidah, saya dosen Bahasa dan Sastra Inggris, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemikiran saya ya, di mana saya melihat YouTube itu bisa menjadi agen baru dari sosialisasi bahasa dan budaya di era industri 4.0 era industri 4.0 gitu ya ceritanya gitu ya. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf jika mungkin apa yang saya sampaikan nanti tidak persis atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Zainur Rafiq tadi tentang pemikiran kristal tentang internet language ya, karena saya tidak membahas secara khusus internet language, tapi hal ini berawal dari observasi saya, pengamatan saya dalam kehidupan sehari-hari saja. Itu dari anak-anak kecil, termasuk anak saya sendiri, maupun anak-anak yang remaja, ataupun kita pada umumnya sebagai pengguna YouTube. Baik, saya akan membagi presentasi saya menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah mengenalkan kepada peserta webinar pada pagi hari ini tentang sosialisasi bahasa itu teori apa, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa saya sesi kedua saya akan memaparkan mengapa saya mempunyai pemikiran YouTube itu adalah agen baru dari sosialisasi bahasa dan budaya. Baik, yang pertama, teori sosialisasi bahasa itu adalah dari katanya sendiri ya, ada sosialisasi, kemudian ada bahasa. Tentu semua Bapak Ibu yang ada di sini pasti menebak gitu, pasti ada unsur teori sosial di dalamnya. Nah, itu benar sekali. Jadi, tetapi sebenarnya di dalam kajian sosialisasi bahasa sendiri kita sudah tidak banyak berbicara tentang teori sosial, tetapi lebih fokus kepada bahasa dan budaya dan bagaimana bahasa dan budaya itu disosialisasikan. Gagasan sosialisasi bahasa itu berarti adalah sosialisasi melalui bahasa dan sosialisasi untuk menggunakan bahasa. Artinya di sini adalah proses sosialisasi tentang nilai dan norma sosial budaya dalam masyarakat itu dilakukan dengan menggunakan bahasa. Sebagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari itu ya, berbahasa dari sejak kita lahir, ibu kita sudah berbicara kepada kita dengan bahasa kan, baik itu bahasa nonverbal maupun bahasa verbal. Dan dalam proses sosialisasi nilai dan norma tersebut, seorang anak atau seorang anggota baru dari sebuah masyarakat sekaligus juga diajarkan tentang bagaimana menggunakan bahasa atau bagaimana berbahasa, dan sekaligus juga di dalam sosialisasi bahasa itu ada unsur sosialisasi budaya dari masyarakat tersebut. Seperti itu. Jadi ada dua sisi seperti itu. Jadi dari bahasa yang disosialisasikan itu kita sekaligus juga mensosialisasikan budaya, norma, nilai, kepercayaan dari masyarakat pengguna bahasa. Lalu asal-usul teori ini seperti apa? Jadi
sosialisasi bahasa itu sebenarnya adalah sebuah hybrid ya, teori yang hybrid boleh dibilang. Dia itu berasal dari ketidakpuasan para sarjana pada waktu itu atas adanya teori pemerolehan bahasa dan linguistik antropologi, atau kalau boleh dibilang bukan ketidakpuasan tetapi ingin mengembangkan, para sarjana tersebut ingin mengembangkan kajian pemerolehan bahasa dan kajian linguistik antropologi agar lebih berkembang lagi, sehingga muncullah kemudian apa yang disebut sosialisasi bahasa. Mengapa? Karena dianggap ya untuk pemerolehan bahasa itu hanya fokus pada struktur bahasa yang diperoleh anak-anak dan kurang memperhatikan latar belakang sosial budaya yang mendasarinya. Dalam kajian-kajian pemerolehan bahasa, para sarjana itu lebih fokus kepada apa yang diperoleh anak-anak, morfem apa yang diperoleh, kata-kata apa yang diperoleh, kalimat atau sintaksis yang bagaimana yang diperoleh anak pada usia-usia tertentu, pada tahapan-tahapan usia tertentu. Padahal di balik pemerolehan bahasa tersebut tentu saja latar belakang sosial budaya itu sangat kaya, sehingga kemudian masing-masing anak itu memperoleh bahasa dengan cara yang unik, tidak ada yang sama. Kemudian ada satu gagasan lagi, yaitu gagasan Ferguson yang ditelurkan pada tahun 1977 tentang Baby Talk Universal, yang mana Ferguson mengatakan bahwa seorang pengasuh, baik itu ayah atau ibu atau pengasuh lainnya di dalam rumah, itu memiliki fitur-fitur kebahasaan tertentu ketika mereka berbicara kepada anak. Hanya saja, hasil penelitian Ferguson ini didasarkan pada setting masyarakat barat, yang mana kita tahu di dalam masyarakat barat itu keluarganya adalah keluarga inti. Kemudian bahasanya, kemudian bentuk komunikasinya juga berbeda. Pola komunikasinya juga berbeda. Nah, Ox dan Sivelin yang menjadi pelopor dari teori sosialisasi bahasa ini pergi ke daerah-daerah yang terpencil, remote areas, dan kemudian menemukan bahwa ternyata di daerah-daerah tersebut tidak semua pengasuh itu menggunakan yang namanya Baby Talk Universal ini. Sehingga Ock dan Sivelin menggagas bahwa Baby Talk Universal itu tidak berlaku untuk masyarakat yang non-barat, termasuk mungkin di Indonesia. Karena berdasarkan Baby Talk Universal itu, orang tua atau pengasuh itu biasanya berbicara kepada anak face to face, menghadap ke wajahnya, anak dianggap sebagai communicator sama seperti dia. Ya, sementara kalau misalnya saja seperti kita ya di Jawa, yang saya tahu di Jawa karena saya orang Jawa, mohon maaf untuk suku-suku yang lain mungkin juga mirip gitu ya. Jadi di Jawa misalnya anak pada usia prasekolah itu dianggap durung weruh atau belum mengerti, sehingga tidak pernah diajak berkomunikasi secara face to face. Kemudian bahasa orang tua juga tidak di broken down, tidak diatur sedemikian rupa dengan struktur kalimat yang sangat gramatikal gitu ya. Ya biasa aja, berbicara biasa aja seperti dia berbicara pada orang dewasa pada umumnya. Sementara di masyarakat lain juga, anak itu juga tidak pernah dianggap sebagai komunikator yang kompeten, sehingga kadang-kadang anak itu belajar bahasa melalui overheard, jadi dari menguping ya, jadi tidak sengaja, jadi mendengar orang tuanya berbicara, orang tuanya menggunakan bahasa, sehingga kemudian dia tersosialisasi, tidak secara langsung disosialisasikan kepada bahasa tersebut. Itulah kenapa kemudian pemerolehan bahasa itu dianggap oleh Ock dan Sivelin belum memenuhi apa yang mereka lihat dari hasil observasi mereka di masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman dan suku-suku yang berbeda dari barat. Kemudian linguistik antropologi. Kajian antropologi sebelumnya itu banyak berbicara tentang transmisi bahasa dan budaya. Hanya saja mereka memandangnya dari sudut pandang budaya dan tidak menggunakan linguistik sebagai kacamata pandangnya.
Dan juga banyak kajian linguistik antropologi itu kurang memperhatikan komunikasi, percakapan, dan hubungan antara pengasuh dan anak sebagai sumber data. Seperti itu, sehingga muncullah teori sosialisasi bahasa yang mana mencoba mengkaji ciri kebudayaan, yaitu kepercayaan, norma, kebiasaan, ideologi, identitas, dan lain-lain, di balik karakteristik linguistik dari tuturan pengasuh dan anak atau anggota baru dari sebuah komunitas masyarakat. Itu asal-usul munculnya teori sosialisasi bahasa ini. Lalu apa konsep-konsep dasar dari teori sosialisasi bahasa ini? Yang pertama, menurut teori sosialisasi bahasa, bahasa adalah sumber penting untuk memahami karakter budaya dan bagaimana pengetahuan budaya dan kepercayaan ditransmisikan dari generasi ke generasi dan pada interaksi sehari-hari. Kalau kita bicara pada interaksi sehari-hari ini berarti ada rutinitas, ada pengulangan, routines and repetition itu menjadi ciri dari sosialisasi bahasa. Lalu, bahasa bukan satu-satunya tujuan interaksi verbal antara anggota masyarakat yang lebih kompeten, yaitu orang tua atau pengasuh lainnya, dengan anak-anak atau anggota masyarakat baru. Jadi, kenapa ada muncul kata anak-anak dan anggota masyarakat baru? Itu dalam teori sosialisasi bahasa itu digagas bahwa dalam interaksi sosial itu selalu ada orang yang lebih paham, gitu ya, baik itu orang tua atau orang yang sudah lama tinggal di masyarakat itu, atau misalnya kalau misalnya kita komunitas gamer itu orang yang sudah lebih sering ngegame gitu ya dibanding dengan orang yang baru saja ngegame, itu maksudnya. Kita biasanya panggil anggota masyarakat baru itu sebagai novice gitu. Tetapi dan di sini bahasa itu adalah instrumen penting dari sosialisasi, itu menurut Duranti. Kemudian, bahasa di dalam konteks sosialisasi itu dapat diselidiki dari dua perspektif. Yang pertama, kita mengkaji bagaimana bahasa digunakan sebagai media atau alat di dalam proses sosialisasi, tetapi kita juga bisa menyelidiki pemerolehan dari penggunaan bahasa yang tepat sebagai bagian dari pemerolehan kompetensi sosial. Jadi boleh kita mengkaji sosialisasi bahasa itu dari sisi bagaimana sosialisasi itu, strategi apa, praktik apa yang dilakukan, kemudian media apa yang digunakan. Atau kita juga mengkaji dari bagaimana diperoleh dan mengapa yang diperoleh itu adalah fitur-fitur kebahasaan tertentu, seperti itu. Intinya, sosialisasi bahasa itu adalah bagaimana kita mencoba mengeksplor, mengkaji seorang anak atau seorang anggota baru dari sebuah komunitas itu menjadi anggota yang kompeten dari komunitas tersebut, dari komunitas sosial tersebut. Kemudian, karena adanya karakteristik interaksi dalam sosialisasi bahasa itu, maka ada juga konsep tentang agen sosialisasi atau agensi di dalam sosialisasi. Nah, apa itu agensi dalam sosialisasi bahasa? Konsep interaksional dari teori sosialisasi bahasa itu terinspirasi sebenarnya, interaksi sosial yang ada dalam konsep sosialisasi bahasa itu sebenarnya memang dari teori sosial, terutama adalah dari teori interaksionisme simbolik, kemudian etnometodologi dan fenomenologi sosial. Tetapi sosialisasi bahasa tidak mengambil semua konsep yang ada di dalam ketiga teori tersebut, hanya saja ada satu gagasan tentang interaksi sosial yang kemudian dikembangkan di dalam teori sosialisasi bahasa. Tetapi secara hakikatnya kemudian sosialisasi bahasa itu lebih banyak terinspirasi dari teori perkembangan kognitif Vygotsky, seorang pakar perkembangan kognitif dari Jerman yang cukup sebentar ya menjadi pendekar di bidang perkembangan kognitif, tetapi pemikirannya itu kemudian merambah semua hal, termasuk sebenarnya di dalam kita mengkaji diskurs, wacana, dan juga linguistik antropologi. Seperti itu. Nah, Vygotsky mengatakan bahwa perkembangan dan pembelajaran terjadi dalam konteks sosial, yaitu di dunia yang penuh dengan orang-orang yang berinteraksi dengan anak atau dengan anggota baru dari sebuah komunitas. Nah, di dalam
interaksi tersebut dan di dalam proses perkembangan dan pembelajaran tersebut, anak atau anggota baru dari sebuah masyarakat itu mengembangkan yang kita sebut zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Yaitu zone of proximal development itu adalah ketemunya agen yang mensosialisasi itu, ketemunya pemikiran dari atau informasi yang disosialisasikan oleh agen yang mensosialisasikan tersebut dengan internalisasi yang dilakukan oleh anak selama proses pembelajaran itu. Nah, itu makanya disebut zone of proximal development. Ketika itu kemudian ketemu, maka berkembanglah pengetahuan anak. Setelah adanya proses ini, berikutnya anak tidak lagi tergantung pada orang dewasa dan dia bergerak menuju kemandirian bertindak dan berpikir. Seorang anak atau anggota baru dari sebuah masyarakat dapat melakukan tugasnya melalui interaksi yang dipandu yang terjadi di dalam proses interaksi tersebut, proses sosialisasi tersebut. Nah, ini disebut scaffolding interaction. Nah, setelah adanya scaffolding interaction ini, kemudian mereka bergerak dan berkembang dari kegiatan bersama menuju ke tindakan mandiri. Yang selanjutnya, mereka, si anak atau anggota baru ini, juga menjadi agen yang lain dari sosialisasi itu. Nah, pemandu dari interaksi tersebut, itu kita sebut sebagai agen. Dan agen dalam sebuah sosialisasi adalah orang yang lebih tahu misalnya, atau kita sebut sebagai more competent member of the society, baik itu komunitas misalnya komunitas UKM atau komunitas misalnya hobi sepeda atau komunitas anak-anak bermain dan seterusnya. Seperti itu. Yang lebih tahu, yang lebih kompeten itu menjadi agen. Nah, adanya agen ini kemudian memunculkan ciri agensi sosialisasi berupa asymmetry of knowledge and power, pengetahuan dan kekuasaan yang asimetris. Karena yang lebih tahu biasanya dia memiliki pengetahuan yang lebih dan dia bisa mengarahkan, dia bisa menentukan, maka dia punya kekuasaan yang lebih. Sehingga hubungannya itu tidak asimetris. Akan tetapi sebenarnya konsep di dalam interaksi sosial, ketika berinteraksi, seorang anak atau anggota baru di dalam masyarakat yang mendapatkan sosialisasi itu tidak diam atau tidak pasif. Dia akan aktif karena dia mengaktifkan zone of proximal development-nya itu. Sehingga pada kesempatan yang sama sebenarnya si anak atau anggota baru ini juga bisa menjadi agen. Sehingga sebenarnya di dalam interaksi sosial itu keagenan itu bisa saling berganti. Karena informasi yang diterima oleh si anak ini kemudian akan diolah dan dia bisa membuat atau memberikan informasi baru yang itu berguna bagi agen awal dari sosialisasi itu untuk kemudian memberikan informasi yang lebih kepada anggota baru dari masyarakat atau komunitas tersebut. Oleh karena itu dikatakan di sini adanya ZPD itu memungkinkan adanya pembalikan posisi agensi. Seseorang yang awalnya menjadi novice bisa menjadi agen dari sebuah sosialisasi dan begitu seterusnya. Contohnya kalau anak yang awalnya adalah novice dan mendapatkan sosialisasi dari orang dewasa atau pengasuh di sekitarnya, di era yang lebih modern, di era digital, dia yang anak-anak yang milenial sekarang ini tuh ya, yang mereka itu adalah native digital native gitu ya istilahnya ya. Mereka itu bisa menjadi agen dari sosialisasi digital untuk orang tuanya yang kurang melek teknologi. Itu bisa sangat terjadi. Itu pun terjadi pada saya yang sering diajari oleh keponakan atau anak saya. Jadi intinya sebenarnya teori sosialisasi ini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Interaksi yang terjadi di keluarga atau di masyarakat, baik itu dalam bentuk arisan atau makan bersama, dan seterusnya. Kemudian, sebagaimana kita ketahui, sekarang kita dibanjiri oleh sosialisasi media. Jadi, pada perkembangannya, teori sosialisasi bahasa ini kemudian berkembang, merambah kepada banyak cabang, dan diantaranya itu juga ada sosialisasi literasi, kemudian sosialisasi komputer, diantaranya ya digital literasi itu, lalu ada juga sosialisasi media. Kita tahu bahwa di kota-kota besar
penggunaan media digital itu sangat berkembang dengan pesat gitu ya. Itu karena juga adanya eskalasi penyediaan infrastruktur internet gitu ya. Dan kemudian ada konsep yang disebut digital home yang itu menurut Shodran yang artinya bahwa di dalam rumah itu tidak satupun anggota keluarga yang tidak memiliki gadget. Bahkan gadget itu bisa lebih dari satu gitu dan mereka berfungsi masing-masing seperti itu. Itu digital home. Lalu kemudian bermunculanlah platform media sosial yang kita punya beragam pilihan, bahkan sekarang pun ketika kita dalam kondisi pandemi untuk mengajar kita bisa pilih macam-macam gitu. Ada Zoom, ada Google Meet, ada Discord. Kita bisa juga menggunakan media seperti Kahoot atau Mentimeter untuk membuat kelas tidak membosankan dan seterusnya. Sehingga kemudian kita ada sosialisasi media. Nah, YouTube sendiri itu adalah salah satu platform media sosial yang sampai sekarang ini dia berkembang dengan sangat pesat ya. Sejak peluncurannya pada tahun 2005, dia semakin populer dan menurut penelitian dari Google, 75% dari pengguna internet itu menggunakan YouTube, bahkan kalau di Indonesia 88% itu untuk mencari hiburan dan 86%, mohon maaf, 57% itu mencari hiburan dan 86% itu mencari informasi, 88% itu dari pengguna sosial media itu menggunakan YouTube. Di Indonesia sendiri 92% pengguna internet tuh mengatakan mereka bahwa YouTube adalah target utama mereka kalau mereka sedang mencari browsing tentang konten video karena menurut mereka konten YouTube itu menarik, bervariasi dan mudah diakses. Di India tidak hanya seperti itu, tetapi sejak layanan internet mobile 4G itu berkembang, konsumsi media semakin berkembang dan konsumsi media anak-anak atas media anak-anak di YouTube itu juga semakin meningkat sehingga pola pengasuhan juga berubah. Saat ini ada tren di mana orang tua menyediakan gadget untuk anaknya dan kemudian membuka kanal YouTube untuk anaknya demi hiburan edukatif dan juga dan hiburan edukatif yang juga berkualitas gitu. Nah, tujuannya macam-macam di Indonesia juga berkembang seperti itu ya, tidak hanya di India. Saat ini YouTube itu menjadi preferensi dari orang tua untuk membuat anaknya sibuk gitu, biar tidak keluar-keluar atau biar tidak ngerepoti orang tuanya ketika mereka sedang sibuk untuk bekerja dan lain-lain. Dan YouTube ini dipilih karena berbeda dengan televisi. Kalau televisi orang tua nggak bisa mengontrol, tapi kalau YouTube orang tua masih bisa mengontrol karena YouTube menyediakan platform YouTube Kids dan juga platform di mana orang tua bisa menutup atau memblokir konten-konten yang tidak cocok untuk anak. Jadi cukup ramah anak jika memang dikontrol dengan baik. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa YouTube itu adalah agen baru sosialisasi bahasa dan budaya, bukan hanya sekedar media untuk sosialisasi. Memang sudah banyak penelitian, terutama dalam penelitian pemerolehan bahasa Inggris ya, yang mana para sarjana di Indonesia itu melihat bagaimana YouTube ini digunakan sebagai media untuk mengajar. Nah, maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya lebih melihat bagaimana YouTube sebenarnya kalau saya berbicara tentang YouTube sebagai agen ini menyebutkan keseluruhan untuk sebagian ya. Jadi karena yang dimaksud sesungguhnya adalah kanal-kanal yang ada di YouTube seperti itu. Kebetulan yang sudah ya saya lakukan observasi dan wawancara itu adalah yang berkaitan dengan kanal-kanal YouTube anak dan pemerolehan bahasa Inggris oleh anak-anak yang kemudian itu melalui YouTube gitu. Jadi mohon maaf jika kemudian ini nanti hasilnya itu campur-campur antara yang anak dan yang dewasa. Mengapa saya katakan YouTube sebagai agen sosialisasi baru dari bahasa dan budaya? Karena dalam pengamatan saya, YouTube ini memiliki karakteristik sebagai agen, sebagaimana teori sosialisasi bahasa yang saya sampaikan tadi. Pertama, adanya rutinitas interaksi. Data observasi dan wawancara terkait
perubahan tren pengasuhan yang berubah karena sosial media dan rumah digital itu menyebutkan bahwa anak-anak usia prasekolah itu mendapatkan paparan YouTube selama paling tidak 2-5 jam sehari, bahkan lebih. Nah, itu kalau kita hitung bisa kurang lebih 100 jam sebulan dan 1.200 jam selama setahun. Dan itu mengalahkan interaksi mereka dengan orang tua mereka sendiri. Kemudian orang dewasa di Indonesia itu menonton YouTube minimal 1 jam sehari, dan saya yakin itu enggak 1 jam aja itu sesungguhnya ya, kalau misalnya kita mau jujur gitu ya, lebih dari 1 jam gitu. Sehingga interaksi itu sangat rutin gitu, ada rutinitas yang berjalan. Nah, setting tersebut, rutinitas itu membawa anak atau orang baru, kita menganggap orang dewasa yang menonton YouTube itu adalah anggota baru dari komunitas YouTube itu ya. Itu adalah kondisi yang disebut sebagai Cameron sebagai target language only, yaitu pilihan untuk hanya menggunakan target bahasa yang dipelajari saja dan tidak bercampur dengan bahasa lokal lainnya. Jadi mereka terpapar dengan bahasa yang ada di YouTube itu. Kalau misalnya orang tuanya menyediakan YouTube yang berbahasa Indonesia, maka mereka terpapar dengan bahasa Indonesia itu dengan sangat intens. Kalau yang dibuka adalah YouTube berbahasa Inggris, maka mereka terpapar dengan bahasa Inggris itu secara intensif gitu, sehingga mereka mendapatkan paparan yang maksimal terhadap bahasa yang dipelajari dan sekaligus mendapatkan kesempatan belajar. Dan kalau kita amati dan kita teliti, kekuatan anak-anak untuk belajar dari YouTube itu sungguh luar biasa gitu. Sekarang aja kalau kita amati gitu ya, banyak anak-anak kecil usia prasekolah itu bisa menirukan frasa-frasa berbahasa Inggris dengan sangat native like gitu ya, native like yang itu tidak bisa kita jumpai di kelas-kelas kursus bahasa Inggris. Nah, hal yang sama bisa juga dialami oleh orang dewasa jika mereka rutin mengakses YouTube. Kemudian yang kedua, adanya panduan atau scaffold. Kanal-kanal YouTube sebagian besar memang berisi hiburan gitu. Namun sebagian besar yang lain itu juga berupa tips-tips dan arahan-arahan edukatif yang memotivasi. Dan sebagian besar juga berisi urutan proses gitu ya, yang memandu pemirsa untuk melakukan sesuatu yang baru atau kebiasaan baru. Nah, kanal-kanal YouTube anak-anak pun dibuat dengan mempertimbangkan sifat karakteristik belajar anak dan perkembangan belajar anak. Nah, adanya kemudian karena waktunya tidak mencukupi, saya tidak bisa menunjukkan gitu contoh bagaimana kanal YouTube anak itu menunjukkan ini ya, panduan atau scaffold dan adanya pengulangan dan rutinitas itu. Tapi contohnya aja, maaf, saya akan teruskan dulu. Kemudian yang ketiga, YouTube itu saya anggap sebagai agen sosialisasi baru dari bahasa dan budaya karena adanya pengetahuan dan kekuasaan yang asimetris. Para pencipta konten YouTube itu umumnya menempatkan diri mereka sebagai agen sosialisasi, yaitu sebagai orang yang lebih tahu dan berpengalaman daripada para pemirsanya. Dan dalam setting itulah mereka kemudian mentransmisikan pengetahuan ataupun justru sebenarnya ideologi, kebiasaan, budaya mereka kepada pemirsa. Atau mereka juga mentransmisikan budaya digital itu kepada pemirsa. Kalau kita teliti, banyak sekali register-register baru gitu ya di dalam media-media sosial yang ada. Pemirsa YouTube dapat pula menjadi penentu dari macam konten yang dibuat oleh pencipta konten, sehingga mereka pada hakikatnya juga memiliki posisi keagenan. Nah, subscriber dari kanal-kanal YouTube itu biasanya kan memberi komen gitu. Dari komen-komen yang ada itu kemudian para content creator ini akan menentukan mereka akan membuat konten yang seperti apa lagi. Nah, meskipun interaksi ini tidak langsung, tapi ada interaksi sosial itu, dan interaksi sosial itu menentukan gitu pengetahuan dan kekuasaan yang asimetris yang dalam tanda kutipnya itu adalah agensi itu tadi. Meskipun secara nyatanya sebenarnya pengisi kontennya tetaplah tidak berubah, tetapi para subscriber itu, para komentator dari isi YouTube itu juga menentukan apa yang akan dibawakan oleh pengisi konten. Kemudian adanya pengulangan.
di dalam konten YouTube itu ada bahasa-bahasa dan ekspresi-ekspresi yang diulang. Beberapa kanal juga menyediakan pengulangan kata dan frasa yang mudah untuk diingat. Kalau Anda membuka kanal-kanal berbahasa Inggris untuk anak-anak misalnya, contohnya aja yang paling terkenal itu Baby Shark gitu ya. Itu kan ada pengulangan-pengulangan, Baby Shark, kemudian Mommy Shark, Daddy Shark, sehingga mereka mengenalkan konsep Mommy, Daddy, dan seterusnya, Grandma, dan seterusnya. Oke, teorinya nanti bisa dibaca sendiri. Yang terakhir adalah adanya sosialisasi konteks budaya. Jadi dalam hal ini yang sudah saya amati adalah YouTube, kanal-kanal YouTube berbahasa Inggris yang notabene pembuatnya, pengisi kontennya adalah native English native gitu ya. Mereka kadang-kadang itu diantaranya misalnya yang kita tahu itu FVTV, itu satu keluarga membuat konten, tetapi settingnya adalah setting Amerika, sehingga mereka kadang memvideo kegiatan mereka ketika ada Halloween, kemudian ada Thanksgiving Day dan seterusnya, yang mana itu kemudian diinternalisasi gitu ya oleh anak-anak Indonesia, sehingga mereka mencari Halloween di mana ya gitu. Padahal mereka ada di konteks Indonesia yang mungkin di beberapa kota besar ada sih Halloween ya, di mall-mall juga ada Halloween, tetapi itu kan tidak ada di lingkungan mereka. Gitu. Kemudian pemerolehan bahasa asing atau bahasa kedua untuk bahasa target dengan target budaya yang lebih kaya dibandingkan dengan pelajaran yang di kelas. Jadi nanti mungkin jika waktu mencukupi saya tunjukkan data frasa dan kata-kata yang bisa kita pelajari dari kanal-kanal YouTube edukasi berbahasa Inggris anak itu, untuk anak itu ya, yang mana itu seperti gini, teleporting itu kan sekarang lagi rame teleporting di dunia anak-anak. Padahal kalau misalnya kita membawa anak-anak kita itu ke kelas kursus, nggak ada istilah teleporting, itu nggak akan diajarkan. Yang terakhir, internalisasi budaya dari bahasa asing yang menjadi komunitas target yang sebenarnya tidak berada pada ekosistem nyata dari pembelajar, ya seperti Thanksgiving Day, Halloween, Christmas Eve yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, itulah beberapa pemikiran saya mengapa saya katakan YouTube ini atau kanal-kanal YouTube itu bisa menjadi agen baru dari sosialisasi bahasa dan budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf